Halo, Assalamualaikum. Swadihab. Saya Kare. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik media komunikasi massa. Nah, apa tujuannya kita belajar ini? Tujuannya supaya kita memahami karakteristik media, artikel, dan cara membuatnya. Untuk materinya, ayo kita mulai. Komunikasi massa. Karakteristik media massa. Karakteristiknya itu ditujukan ke halayak luas, heterogen, tersebar, anonim, serta tidak mengenal batas geografis dan kultural. Jelas lah ya, karena ini media massa nih. Semua orang bisa lihat. Bersifat umum, bukan perorangan, jadi menggunakan bahasa Indonesia aja. Penyampaian pesan berjalan secara cepat dan mampu menjangkau halayak yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Ini udah jelas banget. Kalau misalnya hari ini ada kecelakaan misalnya, seluruh Indonesia bisa tahu. Kalau misalnya ada bom, seluruh dunia bisa tahu dengan waktu yang cepat. Lalu penyampaian pesan cenderung berjalan satu arah. Jelas karena ini menggunakan media, jadinya nggak ada timbal baliknya, nggak ada responnya. Kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Jelas juga. Kalau misalnya kamu nonton berita, tayangnya jam 6 sore. Ya udah, berarti terencana tuh jam 6 sore. Lalu, kegiatan komunikasi dilakukan secara berkala, tidak bersifat temporer. Udah jelas juga ini. Isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Jelas banget. Lalu kita masuk ke artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media. Bisa buletin, majalah, koran, website, media sosial, dan lainnya. Terdiri dari 300 sampai 1000 kata atau lebih yang membahas tema tertentu. Jelas lah ya, kalau 300 sampai 1000 itu namanya artikel. Nah, gimana cara buatnya? Ini kita bahas. Langkah-langkah membuat artikel. Pertama, tentuin dulu nih temanya secara spesifik. Terus tujuan penulisannya apa? Kamu bikin artikel buat apa? Lalu rumusan ide pokoknya. Lalu kembangkan tema dan pembahasannya. Dan terakhir buat kesimpulan. Jangan lupa ya, buat kesimpulan. Nah, penulisan kata depan dan imbuhan. Mana yang benar? Kain itu disimpan di dalam lemari. Yang mana? Yang benar adalah kain itu disimpan di dalam lemari. Yang pertama, disimpan kata kerja, jadinya tidak dipisah. Di dalam menunjukkan lokasi, jadinya di-nya dipisah. Ingat ya, kalau kata kerja di-nya digabung, kalau menunjukkan lokasi berarti di-nya dipisah. Lagi, saya pergi ke sana kemari mencarinya. Mana yang benar? Saya pergi ke sana kemari mencarinya. Ke sana menunjukkan lokasi, tapi mari itu bukan lokasi. Mari itu mana sih? Kemari. Mari itu mana? Bukan lokasi kan? Jadi karena itu nggak jelas lokasinya, jadi disebutnya kemari itu digabung. Lalu, pengumuman ujian sudah keluar. Yang mana yang benar nih? Keluar atau keluar? Ini dua-duanya benar, karena keluar itu adalah kata kerja, keluar adalah menunjukkan lokasi. Jadi dua-duanya benar. Dia pergi ke luar negeri kemarin sore. Udah jelas lah ya. Dia pergi ke luar negeri kemarin sore. Paling benar, Bapak keluar ruang rapat tadi. Keluar atau keluar? Keluar. Karena keluar ruang rapat. Ruang rapat itu kan lokasi. Jadi dia keluar. Jadi keluarnya itu disebutnya sebagai kata kerja. Apa kesimpulannya? Kalau kata depan dan imbuhan, kalau kata kerja itu berarti digabung, kalau menunjukkan lokasi berarti dipisah. Sesimpel itu. Nah, yang mana nih? Tata bahasa baku. Kita belajar dikit ya. Kita ada gamenya sedikit. Praktik atau praktek?
praktik, resiko atau risiko, sekretaris atau sekretaris, izin atau izin, apotek atau apotek, berpikir atau berpikir, hafal atau hafal, nasihat atau nasehat. Nah, kalau kamu nih untuk bahasa baku, karena ini bikinnya artikel kan menggunakan bahasa baku. Karena kan KBBI udah ada yang online, jadi kamu tinggal cek aja. Daripada kamu keliru jadinya salah, mendingan kamu cross check menggunakan KBBI. Nah, lalu kita belajar menulis judul artikel. Headline, setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Gunakan huruf kecil untuk konjungsi, preposisi, dan interjeksi. Perhatikan kaidah huruf kapital pada kata ulang. Headline itu harus asli, provokatif, singkat, tanpa tanda baca di akhir judul karangan, menarik perhatian, logis, dan sesuai dengan isi. Udah jelas kali ya. Lalu tadi udah dibahas nih, udah disinggung dikit. Preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Ada yang tahu gak? Preposisi itu adalah kata depan yang diikuti oleh kata lainnya. Yang termasuk dalam preposisi adalah di, kepada, dalam, yaitu kepada, daripada, untuk, bagi, ala, bab, tentang, mengenai, sebab, secara, terhadap, dan seterusnya. Jadi intinya kata depan itu disebutnya preposisi. Selanjutnya konjungsi. Apa? Nah, kata sambung. Kata-kata yang termasuk konjungsi termasuk dan, atau, tetapi, ketika, seandainya, supaya, pun, seperti, oleh, karena, sehingga, bahwa, kalau, untuk, kemudian. Interjeksi. Familiar gak sih sama interjeksi? Interjeksi adalah istilah lain untuk kata seru yang mengungkapkan isi hati dari isi pembicara. Contoh interjeksi adalah alhamdulillah, duh, ih, dan lain sebagainya. Jadi ini tanda seru. Ayo, nah yang kayak gitu. Makan yuk, nah yang kayak gitu. Atau lihat nih 4 cara untuk menghilangkan jerawat. Nah kayak gitu, itu namanya interjeksi. Contoh lainnya, headline, Rusia klaim vaksin COVID-19 pertama di dunia, ampuh atau berbahaya. Dulu aja lain dulu. Nih, headline itu kan tadi dibilang ya, setiap huruf besar menggunakan kapital. Rusia klaim vaksin COVID-19 pertama di. Nah, di ini kan konjungsi, jadinya di itu tidak huruf kapital, dunia dan lain sebagainya. Kenapa di sini ada tanda tanya? Tadi kan dibilangnya jangan pakai tanda tanya, jangan pakai tanda baca. Di sini dia nanya ampuh atau berbahaya, jadi nggak apa-apa pakai tanda tanya. Bawahnya, beli mobil untuk keluarga, ini yang perlu diperhatikan. Nggak ada tanda bacanya, huruf besar di setiap kata, untuk itu konjungsi jadinya tidak besar, yang juga seperti ini. Aksi protes buyarkan KTT Asia di Pattaya, tanpa tanda baca. Sisanya huruf besar dan D-nya kecil. Paham ya? Contoh lain, cara menghilangkan stres, tips wawancara kerja, panduan bermain gitar, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas. Disebutnya apa? Judul atau topik? Cara menghilangkan stres, udah jelas ini topik. Kalau dibikin judul kayak gini, lakukan 4 hal ini dalam 30 menit sehari untuk menghilangkan stres. 5 tips wawancara kerja untuk mendapatkan pekerjaan impianmu, dan lain-lain. Kalau tadi cara menghilangkan stres, nah stres itu banyak ya. Bisa jadi cara menghilangkannya itu karena kurang tidur, atau bisa jadi dia stresnya karena kurang tidur, karena lagi ada masalah, karena diputusin pacar, dan lain sebagainya. Itu masuknya ke topik. Judulnya, lakukan 4 hal ini dengan 30 menit sehari untuk menghilangkan stres. Bisa dibayangin kan ya?
lebih menarik yang mana juga bisa dibayangkan. Cara menghilangkan stres sama lakukan 4 hal ini dalam 30 menit sehari untuk menghilangkan stres. Yang mana yang lebih baik? Yang mana yang lebih menarik? Yang mana yang pengen kamu baca? Udah jelas yang ini. Thank you Nahap. Gimana? Udah ngerti belum tentang karakteristik komunikasi massa? Lalu gimana? Udah bisa kalau misalnya besok kamu bikin artikel? Udah bisa, udah ngerti, udah tahu caranya ya bikin artikel itu kayak gimana? Semoga video kali ini bermanfaat. Semoga kamu ngerti dan bisa bikin artikel ke depannya. Dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye Nahap.